motif keagamaan yang kemarin saya sudah sampaikan. Ya, motif keagamaan itu salah satu dorongan paling awal dan paling kuat dalam kajian orientalis terhadap Islam. Ya, sejak berabad-abad kalangan Nasrani itu lebih menyadari kecepatan penyebaran Islam serta kemampuan membangun peradaban yang kokoh dan berpengaruh. Atas dasar itulah kesadaran mereka ini semakin menguat ketika Islam berhasil menaklukkan pusat-pusat kekuasaan Nasrani dan juga mendirikan peradaban-peradaban besar di kawasan timur. Ya, timur dekat itu kan. Nah, ketegangan-ketegangan tersebut mencapai puncaknya tadi kemarin itu kita jelaskan pada Perang Salib ketika pihak Nasrani berhadapan langsung dengan kekuatan Islam dan mengalami serangkaian kemunduran dan juga meninggalkan luka historis, rasa kecewa dan juga sentimen yang mendalam. Faktor politik dan militer di samping juga Islam dipandang sebagai ancaman teologis yang serius bagi Kristen. Ya. Ajaran Islam secara tegas mengoreksi dan juga membantah sejumlah doktrin-doktrin utama Nasrani. Apa doktrinnya? Seperti apa? Konsep Trinitas. Teman-teman sudah tahu tuh konsep Trinitas. Kemudian keilahian dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Serta doktrin penebusan dosa. Ya, di Kristen ada doktrin penebus dosa. Ya, kritik teologis Islam yang disertai dengan argumen-argumen rasional itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan Nasrani bahwa Islam itu tidak hanya mengancam kekuasaan politik, tapi juga berpotensi menghambat. Menghambat apa? Menghambat penyebaran agama Kristen. Kondisi itulah yang mendorong lahirnya sikap fanatik dan juga prasangka keras dalam pembicaraan tentang Islam. Itu motif keagamaannya. Akhirnya dari konteks-konteks itu lembaga-lembaga orientalis berperan aktif membangun citra negatif tentang Islam ya di mata masyarakat Eropa. Berbagai tuduhan, gambaran diletakkan pada Islam. Nabi Muhammad, sejarah Islam, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang bersumber dari kebencian ideologis dan keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang juga memusuhi Kristen. Itu dibangun sama mereka. Ya, bahkan sebagian orientalis modern itu apa namanya mengakui para sarjana juga dan juga teolog abad pertengahan itu menunjuk atau merujuk pada sumber-sumber primer dalam mengenal Islam. Ya, bagaimana agama yang musuh Kristen itu ya, orientalis Barat itu mengakui adanya apa? Adanya bias, adanya adanya bias. Ada yang berpendapat dan menyatakan bahwa para sarjana dan teolog abad pertengahan itu merujuk pada sumber-sumber primer dalam mengenal Islam. Upaya untuk menilainya secara objektif, ya, seringkali terhambat oleh prasangka awal bahwa agama yang dianggap memusuhi Kristen tidak mungkin mengandung kebaikan. Nah, itu. Sampai sekarang ada nggak kira-kira? Ya mungkin ada saja yang menganggap bahwa Islam itu juga agama yang apa namanya memusuhi Kristen. Akibatnya, informasi yang diterima itu, ya, yang dibentuk itu memperkuat prasangka terhadap apa? Terhadap Islam diterima tanpa sikap kritis. Udah terhadap Islam seperti itu. Motif inilah tampak jelas dari aktivitas para misionaris. Ya, kajian terhadap Islam diarahkan untuk apa? Mendukung upaya kristenisasi di kalangan umat Islam. Para misionaris itu berusaha apa?
berbagai cara untuk menjatuhkan atau bahkan menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam, melemahkan keterkaitan mereka terhadap nilai-nilai keagamaan. Ya, melemahkan keterkaitan atau keterikatan mereka terhadap nilai-nilai keagamaan serta apa? Menggoyang posisi Islam sebagai pedoman hidup dan sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Akhirnya dorongan itulah yang melatar belakangi minat besar para orientalis untuk apa? Mempelajari bahasa Arab, mempelajari apa? Kesusastraan dan seterusnya. Penguasaan bahasa Arab itu dipandang sebagai sarana penting untuk mengakses sumber-sumber keilmuan Islam, memahami prinsip-prinsip ajaran Islam, serta apa? Serta mengenali simbol dan praktek keagamaannya. Coba dari bahasa Arab mereka pelajari, dikenal Quran dengan sedalam-dalamnya dipelajari, ya kan? Mengenali simbol-simbolnya. Melalui itu mereka menyusun strategi tuh dan kerangka pemikiran untuk menanamkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap agamanya sendiri, ya kan? Sekaligus apa? Mendistorsi citra Islam agar aktivitas misionaris itu dapat dijalankan dengan lebih efektif. Nah, salah satu bukti yang paling jelas mengenai kuatnya motif misionaris dalam kajian orientalis itu kita bisa lihat dari dokumen apa? Dokumen akademik terkait pendirian kursi bahasa Arab di mana? Di Cambridge University. Nah, itu ada di tanggal di dalam surat itu dijelaskan di sana itu di 9 Mei 1632 Masehi itu ditujukan kepada pendiri kursi itu. Ya, ditegaskan bahwa tujuan pengajaran bahasa Arab tidak semata-mata itu untuk apa? Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sastra, tapi apa? Untuk memberikan manfaat bagi kepentingan negara. Melalui apa? Ya, untuk kepentingan negara melalui hubungan dagang dengan negara-negara atau negeri-negeri timur, serta memuliakan Tuhan katanya, dengan memperluas pengaruh gereja dan juga menyeru masyarakat yang dianggap hidup dalam kegelapan kepada agamanya sendiri, agama Kristen. Motif itulah akhirnya yang menjadi manifestasi secara lebih spesifik dalam kajian Al-Quran terhadap Al-Quran ini dan juga sosok Nabi. Ini menjadi faktor motif awal dari kajian orientalis atas Al-Quran. Ya, itu saya kasih apa pembuka. Nah, nanti teman-teman para pemakalah bisa menganalisis lagi dan juga bisa menanyakan kepada para pemakalah untuk teman-teman semuanya. Baik, pemakalah sudah siap semua? Ini sudah 33 orang nih saya lihat. Pak Kiai Ahwani udah siap banget kayaknya. Presentasi Kiai Ahwani hari ini. Ya, silakan. Belum, Kiai. Pak Kiai Ahwani presentasi hari ini. Belum. Oh, belum ya, saya kira Pak Kiai. Baik, ini yang presentasi adalah eh, eh, siapa tadi udah WA saya tuh, beberapa yang WA lupa. Pak Ustadz Hilman ya, Ustadz Hilman ya. Ustadz Hilman betul? Ustadz Hilmi, Ustadz Hakim Al-Hamidi, Ustadz Hakim Al-Hamidi. Ustadz Ya, Hakim hadir. hadir? Ya, Ustadz Hakim. Ya, itu loh mungkin sekelumit tadi ya, awal pembukaan terkait dengan kaji motif ya, kajian orientalis atas Al-Quran. Silakan teman-teman semua yang sudah siap presentasi untuk presentasi pada sore ini. Hmm. Ya, waduh, Mbak Indra. Siapa dulu? Silakan. Ustadz Hakim dulu aja, Pak. Jangan jangan berantem ya, Iya, jangan berantem. Ayo, silakan. iya Pak Hakim dulu aja. Silakan.
Sudah terlihat ininya? Silakan Ustaz. Ya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim suaranya ke-mute Pak. Apaan Pak? Oh ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Abdullah Satei yang telah memberikan waktu pada selaku pemakalah. Mungkin makalah ini memang jauh dari sempurna. Insya Allah nanti mohon masukan-masukan dari Ustadz. Karena juga ini memang sangat mendadak buat tadi beberapa hal. Eh, Kemudian yang pengantar disampaikan saat tadi menjadi perbaikan ya ke depan untuk makalah saya sendiri. Dan ini menjadi kelompok dua orang, tetapi karena masing-masing atau individu yang membuatnya, saya akan mencoba menulis tentang kajian ya, orientalis terhadap Al-Quran di kerangka historis, motif dan implikasi epistemologis dalam studi Islam kontemporer. Nah, eh, ini abstrak kita lewat saja, nanti bisa dibaca di langsungnya. Kemudian sebelum memasuki motif kita tentu mengkaji secara secara singkat atau historis ya, daripada eh, bagaimana kajian kita terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita mengulas orientalisme dan studi Islam ini memang selalu menarik dan memang tidak akan habis untuk dibicarakan karena banyak hal yang akan dibahas ya. Ini kan masuk dalam ranah Islamic Studies di Islam, baik dari aspek tafsir, hadis, fikih, filsafat, tasawuf hingga sejarah. Kita eh, setiap bidang tersebut memang tidak luput daripada perhatian para orientalis. Dari sini kemudian berkembang ya tradisi kajian Barat terhadap Al-Quran, di mana suatu pendekatan akademik yang berupaya memahami Islam dan dunia Timur melalui perspektif ilmuwan Barat. Maka dalam lintasan historisnya, orientasi Al-Quran ini didapat dilepaskan dari konteks relasi kuasa antara Barat dan dunia Islam. Nah, pada fase awal kajian Al-Quran di Barat ini kerap dipengaruhi oleh kepentingan nasionalis, ya, kolonialisme, serta polemik teologis yang bertujuan mempertahankan superioritas agama dan peradaban Barat. Maka Al-Quran diposisikan sebagai teks yang perlu dikritisi untuk melemahkan otoritas Islam, karena ini memang tujuan mereka. Eh, Maka memasuki usia modern, orientalisme mengalami pergeseran dengan mengadopsi pendekatan ilmiah seperti teologi, linguistik, sejarah, dan kritik teks. Jadi bukan hanya terhadap Al-Quran, tapi dari berbagai latar mereka berusaha untuk bagaimana melemahkan umat Islam, salah satunya dengan mengkritik teks Al-Quran ini. Dan seperti disampaikan, sebenarnya bahwa ini dianggap adalah bukan wahyu ilahi, tetapi buatan Muhammad SAW. Nah, eh, kajian mengenai ini sudah banyak ya. Bisa dibaca di jurnal-jurnal, diantaranya jurnal yang ditulis oleh Imri dan kawan-kawan, kemudian Khairun, Bezayin, ataupun yang artikel yang pernah ditulis kali ini memfokuskan pada kajian orientalis terhadap Al-Quran dari kerangka historis, motif, dan implikasinya. Jadi bagaimanapun, eh, dari sisi positif, ini berimplikasi bahwa adapun kritik-kritik organisasi terhadap kita ini tetap memberikan implikasi yang positif terhadap kajian Islam masa kini. Nanti akan disampaikan, dibacakan. Kemudian penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library research dengan metode kualitatif deskriptif. Jadi ini bukan kuantitatif tapi kualitatif dengan merujuk kepada sumber-sumber berupa jurnal-jurnal dan buku-buku terkait bagaimana kajian organisasi terhadap Quran tadi. Nah, sebelum memasuki motif, kita akan mencoba mengkaji kerangka historis ya, orientalisme dan pandangan terhadap Al-Quran. Ini sudah dibahas nih ya dari sebelumnya, tapi dicoba diantarkan dulu. Orientalis merupakan sebuah kajian yang dilakukan oleh orang Barat, yaitu Eropa dan Amerika pada abad ke-18.
Meskipun aktivitas kajian bahasa Indonesia Ketimuran, khususnya Islam telah terjadi jauh sebelumnya, namun istilah orientalis muncul lebih dulu daripada istilah orientalisme. Alberi dalam kajian yang menyebutkan istilah orientalis muncul tahun 1638 yang digunakan oleh seorang anggota Gereja Timur, Yunani. Menurutnya orientalis adalah orang yang mendalami berbagai bahasa dan sastra dunia Timur. Nah, itu juga kemudian Thomas Wright juga menyampaikan dalam bukunya Early Christian in Arabic, Historical Essay. Nanti bisa dibaca nanti. Jadi menurutnya, kalau saya tentara Abah ini tidak kalah mungkin sejarah-sejarah berada di tangan Kristen dan tanda salib sudah terpampang di Ka'bah. Jadi memang lebih kepada sentimen apa ya, keagamaan sebenarnya, sentimen keagamaan. Nanti akan dibahas di motif-motif keagamaan. Dan istilah orientalis ini berasal dari Orient yang berarti timur, sudah dibahas sebelumnya. Kemudian apa yang menjadi latar yang dikaji oleh orientalis ini? Mereka adalah satu-satunya kajian yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam juga menjadi riset bagi sarjana Barat atau yang diistilahkan dengan orientalis. Orientalis juga menjadikan Al-Quran sebagai penelitian. Secara umum kajian mereka terpetakan menjadi 3 bidang kajian. Pertama, kajian teks Al-Quran. Kedua, studi mengenai alih bahasa Al-Quran. Yang ketiga adalah kajian yang mengarah pada bagaimana kaum muslim memahami Al-Quran. Menurut Khalis, dalam bukunya Orientalisme Al-Quran dan Hadis, sejarah teks Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari ciri khas kesejahteraan Barat yang melakukan penelitian melalui telaah filologis. Telaah filologis ini dipakai sebagai sebuah disiplin yang banyak berhubungan dengan ortografi dan sejarah munculnya berkembang sebuah teks. Kemudian menurut William Wade dalam karyanya The Life of Muhammad, dalam Islam, wahyu dalam Islam dipandang bukan sebagai fenomena ilahiyah, melainkan sebagai konstruksi yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Jadi mereka memahami bahwa Al-Quran inilah buatan Muhammad, bukan wahyu dari Tuhan. Gitu. Nah itu cara untuk melemahkan. Kalau seandainya umat Islam ini tidak cerdas di dalam memahami tentang konteks historis, sejarah dan sebagainya, maka bisa jadi umat Islam ini akan teracuni dan meragukan tentang kemudian Al-Quran yang dituduhkan orientalis di mana mengatakan bahwa Al-Quran inilah bukan wahyu Tuhan, tapi adalah buatan Muhammad. Begitu kata mereka. Nah, kemudian kapan minat sarjana Eropa terhadap Al-Quran? Jadi minat sarjana Eropa terhadap Al-Quran mulai muncul sejak kunjungan Peter the Venerable, seorang rohaniawan dari Keladi ke Ternate pada pertengahan abad 12. Peter menunjukkan perhatian besar terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Islam. Ia bahkan membentuk tim sarjana dan menugaskan untuk menyusun karya ilmiah yang bisa menjadi landasan dialog intelektual dalam Islam. Hasil dari proyek ini dikenal sebagai Quranic Corpus yang berisi terjemahan teks Arab untuk kepentingan studi misionaris dan orientalis. Jadi ternyata mereka ini kadang-kadang lebih hebat dari kita ya, umat Islam yang hanya mungkin membaca, menghafal, memahami sedikit. Ternyata mereka mengkaji mendalami Al-Quran ini luar biasa dan dengan tujuan tadi ya, di awal melemahkan. Baik, ini nanti bisa dibaca ya di yang setelah saya share tadi ya. Kemudian nanti salah satu tokoh penting dalam kajian ini adalah Ignaz Goldziher. Ini akan dibahas mungkin di makalah selanjutnya. Yang pada akhir abad 19 meneliti secara kritis tafsir klasik. Nah, saat ini perkembangan tafsir Al-Quran menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Berbagai pendekatan baru mulai diperkenalkan untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam, terutama pendekatan linguistik yang menjadi metode paling banyak digunakan. Contohnya lah oleh Joseph Hurwitz dengan karyanya Quranis ini payah nih bacanya bahasa Jerman ya Pak. Yang mengkaji bagian-bagian tentang naratif serta nama-nama dalam Al-Quran. Dan Arthur Gifre dengan karya seperti Foreign Vocabulary of the Quran. Jadi mereka meneliti tentang kosakata asing dalam Al-Quran. Nah, kemudian Nasaruddin Umar motivasi dibalik kritik, kajian, bahkan serangan terhadap Al-Quran oleh para orientalis tidak terlepas dari posisinya sebagai kitab suci Islam yang menjadi sumber nilai utama. Al-Quran adalah simbol pemersatu umat sekaligus fondasi dan pedoman hidup yang telah diwariskan sepanjang sejarah. Oleh karena itu, ketika keaslian atau otentisitas Al-Quran dipertanyakan, hal itu dianggap sebagai ancaman terhadap kekuatan dan integritas Islam. Jadi ketika Al-Quran ini diobrak-abrik ya, dikritisi oleh mereka, dan umat Islam misalnya terpengaruh, maka ini sudah secara otomatis bahwa akan menjadi ancaman terhadap kekuatan umat Islam. Karena memang yang ditakuti adalah ketika umat Islam ini memahami Al-Quran,
memahami Al-Quran sebetul-betul paham dengan pemahaman yang mendalam sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk menghancurkan Islam. Tapi kalau seandainya umat Islam ini buta dengan Al-Quran ya dengan isinya, maka sangat mudah untuk melemahkan Islam, umat Islam dengan Al-Quran ini. Kemudian kita masuk kepada motif kajian Ya, Pak. orientasi terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama adalah motif keagamaan. Ini sudah disampaikan di awal. Ini mungkin kurang lengkap, tapi mudah-mudahan dibenarkan nanti. Yang pertama motif keagamaan. Motif awal kajian orientalis terhadap Al-Quran banyak dilandasi oleh kepentingan teologis. Pada masa perang salib dan era misionaris, studi terhadap Al-Quran bertujuan untuk memahami ajaran Islam guna mendebat dan melemahkannya. Dalam konteks ini, Al-Quran dipelajari sebagai teks yang harus dikritik untuk membuktikan superioritas teologi Kristen. Narasi-narasi yang menekankan pengaruh Yahudi Kristen dalam Al-Quran sering muncul dalam karya-karya awal orientalis sebagai bagian dari strategi polemik. Motif ini memperlihatkan bahwa studi Al-Quran pada periode tersebut tidak sepenuhnya berorientasi ilmiah, mereka berfungsi sebagai alat apologetika dan rasionalis. Sikap apologetik tampak dalam karya William Will yang menggambarkan Nabi Muhammad dalam kerangka polemik teologis Kristen. Pada abad ke-20, pendekatan kritik tekstual menjadi lebih radikal melalui John Wansbrook yang memandang Al-Quran sebagai hasil proses redaksi komunitas muslim awal. Kritik terhadap bias ideologis orientalisme kemudian dipopulerkan oleh Edward Said dalam Orientalism yang menegaskan keterkaitan antara pengetahuan dan relasi kuasa dalam studi Barat terhadap Timur. Kemudian motif yang kedua adalah motif keilmuan atau ilmiah. Motif keilmuan dalam orientalisme tidak dapat dilepaskan dari kenyataan historis bahwa pada masa klasik Islam, terutama antara abad 18 hingga 13, dunia Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang sains, filsafat, kedokteran, matematik, dan astronomi. Sementara Eropa Barat masih berada dalam periode yang oleh banyak sejarawan disebut Early Middle Age. Pusat-pusat intelektual seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi simbol kemajuan ilmiah yang mengintegrasikan warisan Yunani Persia dan India ke dalam tradisi intelektual Islam. Nah, ambisi Barat untuk menerjemahkan dan menguasai khazanah ilmu pengetahuan Islam, terutama melalui pusat penerjemahan di Toledo pada abad ke-12 menunjukkan bahwa motif keilmuan menjadi pendorong penting dan interaksi intelektual antara Barat dan Islam. Nah, gerakan penjemahan ini Eropa mulai mengenal kembali karya-karya Aristoteles yang kemudian yang sebelumnya hilang dari tradisi Latin, tetapi telah dilestarikan dan dikomentari oleh para sarjana Muslim. Proses transfer ilmu ini secara bertahap berkondisi pada lahirnya kebangkitan intelektual Eropa yang kemudian berkembang menjadi Renaissance. Dalam konteks orientalisme, motif ilmu ini tidak hanya berhenti pada penerjemahan karya sains dan filsafat, tapi juga meluas pada kajian terhadap sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran. Tetapi kan terhadap Al-Quran tidak lagi semata-mata didorong oleh polemik teologis, tapi juga oleh rasa ingin tahu akademik untuk memahami fondasi normatif dan epistemologis yang melahirkan peradaban ilmiah Islam. Orientalis mulai mengkaji struktur bahasa, sila kodifikasi, serta konteks sosial turunnya ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan metode filologi dan kritik historis yang berkembang dalam tradisi ilmiah Barat modern. Jadi mereka mempelajari Al-Quran ini sekali lagi dalam rangka mengkritik. Kemudian yang ketiga motif ekonomi. Sejak dengan berkembangnya industrialisasi di Eropa sejak abad 18, terutama setelah revolusi industri di Inggris, kebutuhan akan bahan baku, tenaga kerja murah, dan pasar mendorong negara-negara Barat melakukan ekspansi kolonial sistematis ke Asia dan Afrika. Transformasi ekonomi ini tidak hanya mengubah struktur produksi, tapi juga melahirkan ambisi geopolitik untuk menguasai wilayah strategis, termasuk kawasan mayoritas Muslim yang pada saat itu secara politik sedang mengalami kemunduran internal, seperti melemahnya Kesultanan Utsmaniyah dan fragmentasi kekuasaan di berbagai wilayah Islam. Dalam konteks inilah dunia Islam dipandang sebagai peluang sekaligus objek penetrasi ekonomi dan politik Barat. Ekspansi kolonial tersebut menuntut pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat yang akan dikuasai. Oleh karena itu, kajian terhadap agama, demografi, struktur sosial, budaya, bahasa, dan politik umat Islam menjadi bagian integral dari strategi kolonial. Pengetahuan tentang Islam tidak lagi semata oleh motif teologis dan keilmuan, tapi juga oleh kepentingan administratif dan kontrol sosial. Nah, ini ada motif-motif ekonomi ya untuk dan kolonialisme di sini. Kemudian lanjut ya nanti karena waktunya terbatas. Kemudian yang keempat lah motif politik. Sejak abad ke-7 dan ke-8, ekspansi Islam berlangsung dengan sangat cepat, meliputi wilayah-wilayah strategis dari semenanjung Arabia hingga Syam, Persia, Afrika, dan sebagian Eropa Selatan. Dalam waktu relatif singkat, kekuasaan politik Islam tidak hanya membentuk entitas negara yang luas, tapi juga membangun peradaban dengan sistem hukum
administrasi dan intelektual yang mapan. Ketika wilayah Kesultanan Utsmaniyah kemudian melanjutkan ekspansi hingga ke jantung Eropa dan melakukan perselisihan pada 1453, Islam semakin dipandang oleh Barat sebagai kekuatan geopolitik dan religius yang sangat besar. Pada saat yang sama, Eropa Latin baru mulai bangkit dari periode kemunduran politik dan intelektual pasca runtuhnya kesetaraan Romawi Barat. Sehingga kebangkitan dan dominasi Islam dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas politik dan doktrin keagamaan Kristen. Nah, persepsi semacam ini, ancaman ini membentuk sikap intelektual Barat terhadap Islam. Islam tidak hanya dilihat sebagai rival militer, tapi juga sebagai pesaing teologis yang mengklaim kesinambungan dan penyempurnaan wahyu sebelumnya. Karena Al-Quran menjadi sumber utama legitimasi ajaran dan kekuasaan Islam, maka memahami dan mengkritisi Al-Quran dianggap sebagai langkah strategis untuk merespons tantangan tersebut. Dalam konteks inilah muncul minat awal Barat untuk menerjemahkan dan mengkaji Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Robert Keaton pada abad ke-12. Kemudian bukan semata untuk tujuan akademik, melainkan untuk kepentingan polemik dan apologetik Kristen. Sekali lagi tujuannya ya bukan tujuan murni untuk mengkaji Al-Quran, tapi untuk mencari celah ya, untuk mencari celah. Inilah secara politis. Jadi antara motif-motif yang itu saling berkaitan satu sama lain. Baik, ini saya lewat aja. Kemudian apakah ada implikasi atau pengaruh positif daripada orientalis ini terhadap bagaimana mereka berupaya melemahkan atau mengkritik Al-Quran ini? Apakah ada sisi positifnya atau tidak? Nah, kita dibahas di bagian akhir ini, pengaruh dan implikasi epistemologis orientalisme dalam studi Islam kontemporer. Nah, kajian orientalis memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam peta perkembangan studi Islam modern. Di satu sisi, ketelitian mereka dalam bidang filologi, kritik manuskrip, dan pengarsip naskah klasik telah memberikan kontribusi teknis yang berharga bagi pelestarian khazanah intelektual Islam. Metode ini kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh sadar muslim kontemporer untuk memperkuat argumen mereka dalam ranah akademik global. Namun demikian, pengaruh orientalisme juga membawa tantangan serius. Sejumlah kesimpulan seperti yang melakukan otentisitas Mushaf Utsmani atau proses kodifikasinya sering kali diserap secara mentah tanpa kritis oleh sebagian akademisi. Nah, dalam konteks Indonesia nih, wacana orientalisme masuk melalui jalur pendidikan tinggi dan memengaruhi kurikulum studi Islam, ya seperti YN, UIN sejak era 70-an. Hal ini memicu perdebatan antara kelompok yang pro metodologi Barat dengan kelompok yang ingin mempertahankan tradisi murni. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis dan kelanjutannya untuk melakukan apa yang sebagian sarjana muslim disebut sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan atau dalam formulasi yang lebih kontekstual dan moderat, integrasi interkoneksi ilmu pengetahuan secara proporsional. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa dominasi paradigma termasuk dalam kajian orientalisme Al-Quran tidak bersifat netral sepenuhnya, melainkan berakar pada asumsi epistemologis, ontologis, dan aksiologis tertentu. Nah, jika paradigma tersebut diterima secara mentah, maka kajian Al-Quran berisiko terjebak pada reduksi makna wahyu menjadi sekadar produk sejarah dan budaya. Islam ilmu pengetahuan, sebagaimana dirumuskan oleh tokoh-tokoh seperti Ismail Raji Al-Faruqi dan Naik Al-Atas, bukanlah upaya menolak ilmu modern, melainkan proses kritis untuk menyaring, merekonstruksi, dan mengarahkan ilmu pengetahuan agar selaras dengan world view Islam. Dalam konteks Al-Quran, Islam ilmu pengetahuan menuntut penempatan wahyu sebagai sumber pengetahuan yang sah dan fundamental, bukan sekedar objek analisis akademik. Dengan demikian, metodologi Barat dapat dimanfaatkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar epistemologi Islam. Artinya kita mesti juga objektif ya. Mesti juga objektif. Bisa jadi kritik-kritik mereka itu atau kajian-kajian mereka itu, yang pertama tentu bagi umat Islam adalah bisa lebih mengkaji, mendalami tentang Al-Quran. Sehingga jangan sampai terkecoh umat Islam ini, dan sehingga membenarkan sepenuhnya. Dan dalam aspek lain, secara objektif kita tidak juga bisa menolak sepenuhnya. Ada hal-hal yang bisa diterima. Bahkan mungkin sebagai orientalis, mereka dengan objektif, bahkan ada yang mungkin kalau dibaca mungkin ya, yang pernah dengar ya, Mohli Koleksi itu juga memuji ya Islam dan keagungannya. Jadi sekali lagi kita lebih bisa memfilter dan juga secara objektif menilai bahwa ada hal positif yang bisa diambil daripada implikasi dari
eh, orientalisme dalam studi Islam masa kini secara spesifik terhadap Al-Quranul Karim. Barangkali itu yang saya sampaikan ya, karena ada lagi pemakalah yang lain yang mungkin bisa lebih mendalam. Mohon maaf, saya rasa ini makalah yang perlu mungkin disempurnakan. Tapi ini yang bisa disampaikan hari ini. Tiga, tiga subbab. Yang pertama adalah tentang dari aspek historis, kemudian yang kedua motif ya, motif-motif eh, orientasi terhadap kajian Al-Quran, dan yang ketiga implikasi atau ada apakah ada nilai-nilai positif yang bisa diambil daripada kajian orientalisme terhadap Al-Quran ini. Mungkin demikian yang disampaikan. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin apakah akan dilanjutkan langsung ke pembakar dua, Mbak Intan Zulfa atau yang lain. Terima kasih. Gimana? Boleh, Dilanjutkan, untuk presentasi boleh dilanjutkan terlebih dahulu. lanjutkan ya. Ya. Ya, nanti untuk pertanyaan mungkin bisa diakhirkan. Bagi Ya. teman-teman yang ingin bertanya boleh dicatat terlebih dahulu. Ya. Silakan untuk selanjutnya, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin untuk share screen. Mungkin dari Pak Hakim share screen-nya bisa. Oh ya. Layar. Sebentar, sebentar. Google Drive. Mohon maaf, Kak Izudin bisa minta tolong ini nggak share screen? Ini agak ada masalah di share screen saya. Boleh sebentar. Baik, terima kasih Kak Izudin dan terima kasih untuk Bapak dosen dan juga teman-teman atas waktunya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai untuk presentasi jurnal saya yang berjudul Orientalisme dan Studi Islam, Analisis Motif, Tujuan, dan Dampaknya. Oke, mungkin ini akan jauh lebih singkat karena sebagian besar sudah dipaparkan oleh Pak Hakim sebelumnya ya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, perlu diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif, tujuan, serta dampak studi orientalis terhadap Al-Quran dalam konteks akademik dan sosial keagamaan. Kemudian untuk pendekatan, saya menggunakan kualitatif berbasis studi pustaka dengan metode analisis isi terhadap karya orientalis dan literatur kritik orientalisme. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kajian orientalis itu tidak bersifat tunggal seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen tadi, alias bersifat kompleks. Terdapat beberapa motif, yakni ada motif akademik, teologis, dan juga politik yang melatar belakanginya. Baik, langsung ke pembahasan.
Sebelumnya Kak Izzuddin, sebelumnya. Oke, langsung saja ke ya sejarah dan teks Al-Quran. Sebelumnya ada ke atas sendiri, ke atas sedikit maksudnya. Oke, sudah. Oke. Istilah orientalis sendiri itu mendapat perhatian luas setelah kritik yang diajukan oleh Edward Said melalui bukunya Orientalis. Beliau menjelaskan bahwa orientalisme itu tidak hanya merupakan aktivitas akademik, tapi juga berkaitan dengan cara Barat membangun representasi tentang Timur yang seringkali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan ideologis tertentu. Nah, pandangan ini kemudian memicu diskusi panjang mengenai objektivitas studi orientalis, termasuk dalam kajian terhadap Al-Quran. Meskipun demikian, tidak semua studi orientalis itu bersifat ideologis. Sebagian sarjana Barat melakukan kajian terhadap Islam dengan tujuan akademik murni, seperti penelitian filologi, sejarah teks, dan analisis linguistik. Misalnya, kajian pengantar studi Al-Quran yang ditulis oleh Richard Bell itu menunjukkan upaya memahami struktur dan sejarah teks Al-Quran modern, seperti The Cambridge Companion to the Quran juga memperlihatkan bahwa studi Barat terhadap Al-Quran kini semakin bersifat akademik dan interdisipliner. Nah, untuk selanjutnya, sejarah dan teks Al-Quran, kajian atas karya orientalis. Nah, berawal dari kerja keras untuk melakukan penerjemahan terhadap ayat-ayat Al-Quran, kajian orientalis itu terus mengalami perkembangan. Nah, menurut Fazlur Rahman, sejak awal zaman modern, secara garis besar, tema kajian mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, bahwa karya yang berusaha untuk mencari pengaruh Yahudi Kristen di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada karya-karya yang mencoba membuat rangkaian kronologis ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, ada karya-karya yang bertujuan menjelaskan keseluruhan atau aspek-aspek tertentu saja di dalam Al-Quran. Tapi walaupun ada tiga aspek itu, orientalis itu berkutat pada poin yang pertama dan kedua saja. Nah, terkait dengan kategori karya orientalis yang berusaha mencari pengaruh Kristen Yahudi dalam Al-Quran, nah kita bisa mempelajarinya melalui pemikiran Wensbrock dalam bukunya yang mencoba untuk membuktikan tiga tesa sebagai berikut. Ke bawah Kak Izzuddin. Nah, tesa yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah kitab sejenis tradition Jewish karena tercipta di dalam suasana perdebatan sektarian Yahudi Kristen. Kedua, Al-Quran adalah perpaduan berbagai tradisi. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah sebuah ciptaan setelah kehadiran Nabi Muhammad. Nah, menurut Wensbrock, sumber-sumber non-Islam yang awal itu membuktikan bahwa keberadaan Al-Quran dapat dilacak pada abad kedua Hijriah. Bahkan sumber-sumber Islam yang awal sendiri, menurut beliau, itu mengindikasikan bahwa teks Al-Quran itu belum ditetapkan secara total hingga awal abad ke-3. Nah, menurut analisisnya Wensbrock itu mengajukan 4 postulat historis, yakni yang pertama, tidak terdapat alasan untuk mengasumsikan historitas sumber-sumber tertulis Islam awal dalam bentuk apapun termasuk Al-Quran sebelum abad ketiga. Yang kedua, konsekuensinya sumber-sumber tersebut tidak bisa dijadikan basis bagi sejarah asal-usul Islam. Yang ketiga, sebaliknya, sumber-sumber itu merepresentasikan suatu proyeksi ke belakang teks-teks Hijazi yang sebenarnya berkembang di luar Jazirah Arabia, terutama Irak. Kemudian yang keempat, kunci untuk memahaminya adalah dengan melihat pengaruh Yahudi terhadap perkembangan formatif tradisi Muslim. Nah, secara tidak langsung kan seperti memasukkan ajaran Yahudi Kristen atau pengaruh Yahudi Kristen ke dalam Islam gitu, atau ketimuran. Nah, selain Wensbrock, orientalis lain yang mengklaim adanya pengaruh Yahudi Kristen dalam Al-Quran yakni Hardwick, Hirschfeld,
Untuk membuktikannya, ia menyodorkan temuan berupa kosakata asing di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Islam itu tidak orisinil. Itu. Menurutnya, salah satu persoalan utama yang kita hadapi kemudian adalah bagaimana memastikan sebuah ide atau ekspresi itu muncul dari kekayaan spiritual Muhammad atau dipinjam dari sumber lain. Bagaimana dia mempelajari hal itu dan seberapa jauh hal itu diubah untuk disesuaikan dengan tujuan kenabiannya Nabi Muhammad gitu. Nah, pandangan Hardwick ini juga didukung oleh orientalis lain. Di antara ada Arthur Jeffrey yang dia menyebut bahwa Al-Quran itu sebagai kitab berbahasa Arab yang terpengaruh berbagai bahasa asing seperti Ethiopia, Aramaik, Ibrani, Syriak, Yahudi kuno, Persia, dan bahasa lainnya. Nah, secara lebih spesifik, Jeffrey itu menyebutkan adanya 275 kosakata asing di dalam Al-Quran. Gitu. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya yakni mengenai motif dan tujuan kajian orientalis. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Hakim ya bahwa ada beberapa motif orientalis mengapa mereka mengaji ketimuran gitu. Ada 4 motif besar. Yang pertama yakni motif keagamaan, motif keilmuan, perekonomian, dan perpolitikan. Yang pertama, motif keagamaan. Nah, motif keagamaan yakni Islam datang dengan asumsi bahwa Islam itu menyempurnakan agama sebelumnya. Nah, kemudian agama Yahudi itu merasa tertantang dengan doktrin tersebut. Nah, ditambahkan pengaruh agama Islam yang mempengaruhi penelitian yaitu menjinakkan penelitian metafisika Yahudi. Akan tetapi, orientalis membuat misi keislaman agar umat muslim beralih ke agama orientalis, ke agama Kristen, ataupun membuat umat muslim tidak terlalu bangga atas agama Islam gitu. Lalu orientalis menyebarkan dan membanggakan intelektualnya yakni teori hermeneutika yang hingga kini masih diperbincangkan, yang masih hangat diperbincangkan gitu. Kemudian motif kedua yakni motif keilmuan, yakni perkembangan umat muslim dalam ilmu pengetahuan itu membuat bangsa Yahudi merasa ketinggalan sehingga mereka mempunyai misi untuk menerjemahkan kitab-kitab dan karya ketimuran atau karya Islam gitu. Kemudian motif yang ketiga yakni perekonomian. Orientalis itu memandang bahwa keilmuannya telah matang dan memadai, tetapi membutuhkan pasar ataupun daerah jajahan. Kemudian orientalis memandang timur itu sebagai objek dari misi kehadirannya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya keempat adalah motif perpolitikan, yakni perkembangan umat muslim dari berbagai bidang seperti Al-Quran, hadis, hukum, sejarah, dan pemerintahan merupakan upaya dalam kemajuan peradaban Islam. Berbeda halnya dari orientalis yang membuatnya merasa terpuruk dan menjadi ancaman dalam kelangsungan kehidupannya. Perkembangan zaman itu juga menampakkan tujuan munculnya orientalis. Tidak terlepas dari tujuan awal orientalis yakni muncul untuk memperkuat barisan militer. Kemudian tujuan kedua, pengetahuan. Selanjutnya ditemukan dari beberapa rujukan menyatakan tujuan orientalis sebagai motivasi awal muncul yaitu hadir untuk mencari kelemahan Islam yang akan digunakan untuk mendiskriminasikan Islam. Nah, sebab dalam pandangan kelompok tersebut bahwa jika telah mempelajari dunia ketimuran, maka dengan sangat mudah untuk mengkristenkan umat Islam. Untuk poin yang terakhir yakni metode dan dampak dari orientalis terhadap studi Al-Quran. Nah, ada beberapa metode. Yang salah satu metode yang sering digunakan adalah pendekatan historis kritis. Nah, metode ini berusaha menelusuri konteks sejarah turunnya ayat, proses kodifikasi mushaf, serta perkembangan tradisi keislaman awal. Kajian kronologi Al-Quran yang dilakukan oleh Theodor Noldek, misalnya, menjadi contoh penggunaan pendekatan sejarah dalam memahami struktur dan periodisasi wahyu.
Selain itu, ada juga metode filologi. Ini juga cukup dominan dalam studi orientalis. Pendekatan ini fokus pada analisis bahasa, manuskrip, dan varian teks untuk menelusuri sejarah penulisan serta transmisi Al-Quran. Kajian linguistik semacam ini sering dipandang memberi kontribusi pada pengembangan studi teks keagamaan secara akademik. Gitu. Untuk metode lain yang berkembang adalah pendekatan komparatif agama. Nah, seperti Ignaz Goldziher, itu mencoba memahami Islam dan Al-Quran melalui perbandingan dengan tradisi keagamaan lain, khususnya Yahudi dan Kristen. Pendekatan ini itu bertujuan melihat hubungan historis dan kultural antar agama, meskipun sering menimbulkan perdebatan di kalangan sarjana Muslim. Gitu. Selain itu ada pendekatan sastra dan tematik modern juga mulai digunakan dalam studi Al-Quran oleh sarjana barat kontemporer, seperti yang terlihat dalam karya pengantar Quran oleh Richard Bell. Pendekatan ini lebih menekankan analisis struktur narasi, tema, dan gaya bahasa Al-Quran secara akademik. Nah, secara umum, metode orientalis dalam studi Al-Quran itu menunjukkan keragaman pendekatan ilmiah. Sebagian memberikan kontribusi metodologis yang signifikan, sementara sebagian lainnya tetap menjadi bahan kritik karena perbedaan perspektif teologis dan epistemologis dengan tradisi keilmuan Islam. Nah, adapun dampak dari orientalis terhadap Al-Quran ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan studi Islam modern. Nah, pengaruh tersebut tampak terutama dalam aspek metodologi penelitian, wacana akademik global, serta dinamika respons sarjana Muslim terhadap kajian Barat. Nah, oleh karena itu, dampak orientalis tidak dapat dilihat secara hitam putih, melainkan sebagai fenomena akademik yang kompleks. Nah, dalam konteks akademik, orientalis berkontribusi pada pengembangan pendekatan ilmiah dalam studi Al-Quran, khususnya melalui metode historis, filologis, dan analisis linguistik. Pendekatan tersebut memperluas cakupan penelitian Quran di perguruan tinggi barat, termasuk studi manuskrip dan sejarah transmisi teks. Nah, kajian pengantar Al-Quran oleh Introduction to the Quran menunjukkan bagaimana pendekatan akademik barat itu mencoba untuk memahami Al-Quran melalui perspektif sejarah dan kritik teks. Tuh. Selain kontribusi metodologis, kajian orientalis itu juga memunculkan diskusi kritis di kalangan sarjana Muslim. Beberapa studi barat dinilai telah menekankan pendekatan historis semata sehingga kurang memperhatikan dimensi teologis Al-Quran. Nah, kritik yang semacam ini itu terlihat dalam diskursus akademik modern, seperti dalam karya seperti The Studi Quran yang mencoba menghadirkan pendekatan akademik sekaligus perspektif tradisi Islam. Tuh, nah, dengan demikian, pengaruh orientalis terhadap studi Al-Quran dapat dipahami dalam dua sisi. Ia memberikan kontribusi terhadap perkembangan metodologi akademik dan dialog ilmiah global, namun sekaligus menimbulkan kritik terkait bias perspektif serta perbedaan landasan epistemologis antara tradisi akademik barat dan tradisi keilmuan Islam. Nah, adapun kesimpulannya, dari penelitian ini adalah kajian orientalis terhadap Al-Quran merupakan fenomena akademik yang memiliki latar belakang kompleks, mencakup motif ilmiah, teologis, ideologis, hingga kepentingan sosial politik. Beragam motif tersebut memengaruhi tujuan serta pendekatan yang digunakan oleh para orientalis dalam mengkaji Al-Quran, mulai dari metode historis kritis, filologi, kajian linguistik, hingga pendekatan komparatif agama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa orientalisme itu tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan sebagai tradisi kajian yang berkembang dalam konteks sejarah dan dinamika intelektual tertentu. Nah, dari sisi dampak, studi orientalis telah memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi akademik dalam studi Al-Quran, khususnya dalam aspek penelitian teks, sejarah manuskrip, serta perluasan diskursus ilmiah global. Namun, kajian tersebut juga memunculkan kritik terutama terkait kemungkinan bias perspektif perbedaan landasan epistemologis serta kecenderungan reduksi dimensi teologis Al-Quran dalam sebagian penelitian orientalis. Baik, sekian presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke pemakalah yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk pemakalah berikutnya dari kelas 3B. Baik, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hakim dan juga Kak Indana Zulfah. Izin ya Bapak. Saya izin mempresentasikan jurnal saya terkait motif kajian orientalis terhadap Al-Quran. Di sini saya ingin berfokus membahas tentang orientalisme, motif kajian, transformasi historis, dan juga studi Islam global. Langsung saja, kajian orientalis terhadap Al-Quran ini merupakan isu sentral dalam studi Islam kontemporer karena langsung dengan persoalan otoritas wahyu, legitimasi epistemologis, serta relasi kuasa antara dunia Islam dan Barat. Kemudian sejak kemunculannya, studi orientalisme tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas akademik netral, tetapi juga terhubung erat dengan kepentingan teologis, kolonial, dan ideologis yang membentuk cara Al-Quran dipahami. Oleh karena itu, analisis ini terhadap motif yang melandasi kajian orientalis menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana dinamika wacana Quranic Studies secara global. Kemudian untuk metode penelitian, saya menggunakan kepustakaan yaitu library research secara metodologis. Kajian ini difokuskan pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan objek kajian, yaitu motif dan transformasi pemikiran orientalis terhadap Al-Quran. Data yang digunakan bersumber dari literatur primer berupa karya-karya tokoh orientalis lintas zaman, seperti ada Richard Bell, John Burton, dan Montgomery, serta literatur sekunder yang mencakup analisis kritis dan para sarjana muslim maupun barat kontemporer. Kemudian data analisisnya menggunakan analisis isi serta pendekatan historis komparatif guna membedah pergeseran paradigma orientalisme dari masa ke masa. Melalui prosedur ini, penelitian berupaya memetakan secara objektif bagaimana relasi kuasa dan kepentingan ideologis memengaruhi produksi pengetahuan tentang Al-Quran dalam tradisi intelektual Barat. Kemudian dari hasil penelitian dan pembahasan, motif religius di Barat yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Kristen melihat Islam sebagai agama yang sejak awal berseberangan dengan keyakinan mereka. Islam yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya telah banyak memberikan kritik terhadap agama tersebut. Islam ini dianggap menuai badai setelah menabur angin dalam hubungannya dengan Kristen. Bahkan perselisihan ini sudah ada sebelum kemunculan Islam. Kemudian menurut Thomas dalam bukunya, beliau memperkirakan bahwa ketegangan antara Kristen dan Islam dimulai ketika pasukan Kristen yang dipimpin oleh Abraham menyerang Ka'bah 2 bulan sebelum kelahiran Nabi. Dia berpendapat bahwa jika pasukan Abraha tidak mengalami kekalahan, mungkin seluruh wilayah tersebut akan dikuasai oleh Kristen. Kemudian menurut Hamid Fahmi,
Beliau menyoroti bahwa Barat mengkaji Timur dan Islam, motivasi keagamaan dan politik. Barat yang di satu sisi mewakili Kristen, memandang Islam sebagai agama yang sejak awal menentang doktrin-doktrinnya. Pada mulanya, agama Kristen menjadi motif utama kegiatan ini. Bahkan agamawan Kristen Protestan memandang perlu memberikan interpretasi baru terhadap teks-teks keagamaan mereka agar sejalan dengan perkembangan baru. Sampai kemudian mereka mengarah ke timur dengan mempelajari bahasa Ibrani dan Arab, sehingga studi mereka mencakup bahasa-bahasa timur, agama, dan kebudayaannya. Kemudian pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Richard Bell, ada juga seorang orientalis, yaitu tadi John Burton berpandangan bahwa keseluruhan teks Al-Quran diedit, dicek, dan disebarluaskan oleh Nabi Muhammad. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motif kajian orientalis terhadap Al-Quran dan menilai transformasi dari era klasik hingga kontemporer. Kemudian temuan menunjukkan 4 kategori dominan: filologis linguistik, teologis misionaris, politis kolonial, dan akademis kritis kontemporer. Kemudian lanjut untuk ke motifnya yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu ada 4. Yang pertama ada motif keagamaan. Kesadaran akan pesatnya penyebaran Islam dan kemampuannya menaklukkan pusat-pusat kekuasaan Kristen telah diakui oleh kalangan Nasrani sejak berabad-abad lalu. Kejayaan peradaban Islam di timur dekat disusul kekalahan berulang umat Nasrani dalam perang salib, sehingga menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap keberlanjutan kekristenan. Islam dianggap mengancam fondasi teologis Kristen karena secara sistematis membantah ajaran-ajaran seperti doktrin Tritunggal, keilahian Isa Al-Masih, penyaliban, dan konsep penebusan dosa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Kemudian motif selanjutnya, motif ilmiah atau motif keilmuan. Motif ilmiah dalam gerakan orientalis dapat dipahami sebagai dorongan untuk mengakses dan mentransfer khazanah ilmu pengetahuan Islam ke dunia barat, dengan tujuan mendorong kebangkitan peradaban Eropa yang kala itu tertinggal jauh dibanding capaian intelektual Muslim. Kemudian pada masa kejayaan Islam, Barat berada dalam kegelapan intelektual hingga kemajuan ilmiah dan keunggulan peradaban Muslim, terutama pasca penaklukan Spanyol, menjadi bukti supremasi keilmuan Timur. Proses ini melibatkan pengumpulan naskah-naskah penting, penerjemahan karya-karya ilmiah ke dalam berbagai bahasa Eropa, dan penyebaran kembali pengetahuan itu di Barat sebagai fondasi kebangkitan intelektual mereka. Kemudian yang ketiga yaitu motif politik. Motif politik ini muncul seiring dengan dimulainya kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan Barat. Motif tersebut semakin jelas ketika pasukan penjajah kembali ke negeri mereka dan benar-benar hengkang dari negara-negara Islam. Dengan demikian, mereka dapat mengenal pemikiran-pemikiran mereka dan menanamkan kecenderungan politik yang diinginkan oleh negaranya. Kemudian yang terakhir ada motif ekonomi. Di antara berbagai motif orientalis terdapat motif ekonomi. Negara-negara Eropa itu berhasrat untuk mengaktifkan perdagangan mereka dengan negara-negara Timur Islam, memasarkan produk-produk mereka, dan mencari bahan baku untuk industri mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengenal Timur, baik dari karakteristiknya, geografi negeri-negerinya, dan juga adat istiadat masyarakatnya. Kemudian telah disebutkan sebelum laporan dari otoritas akademik Universitas Cambridge mengenai pendirian kursi profesor bahasa Arab di sana.
Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kajian orientalis terhadap Al-Quran harus dipahami sebagai konstruksi pengetahuan yang bersifat dinamis, historis, dan juga berlapis motif, bukan sebagai tradisi ilmiah yang netral dan seragam. Dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Kak Risma, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan presentasi jurnal. Izin share screen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Motif Kajian Orientalis Terhadap Al-Quran, sebagaimana teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Mungkin tidak banyak dari saya, cukup rampungkan saja. Sebelumnya, kajian orientalis terhadap Al-Quran merupakan isu sentral dalam studi Islam kontemporer karena berkelainan langsung dengan persoalan otoritas wahyu, legitimasi, epistemologis, serta relasi kuasa antara dunia Islam dan Barat. Sejak awal kemunculannya, studi orientalisme tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas akademik netral, tetapi juga terhubung erat dengan kepentingan teologis, kolonial, dan ideologis yang membentuk cara Al-Quran dipahami, dipresentasikan, dan dikritisi. Oleh karena itu, analisis terhadap motif yang melandasi kajian orientalis menjadi penting untuk memahami dinamika wacana organik studies secara global. Selanjutnya, banyak studi sebelumnya seperti karya Edward Said tentang orientalisme secara umum atau analisis Abrahamov terhadap metode hermeneutika orientalis lebih fokus pada kritik politik daripada klasifikasi motif spesifik terhadap Al-Quran. Selanjutnya langsung ke ada metode penelitian, ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis pustaka. Selanjutnya sini ada langsung ke motif. Yang pertama itu motif politik dari kolonialisme ke geopolitik modern. Yang pertama itu ada fase kolonial, legitimasi imperialisme Eropa dari tahun 1800 hingga 1920. Motif politik paling dominan di era kolonial di mana orientalis seperti Ernest Renan memposisikan Al-Quran sebagai doktrin semitik militan yang mewarisi agresi Yahudi sehingga membenarkan kolonialisme Prancis di Aljazair dan Maroko. Kemudian Renan berargumen Islam adalah agama pedang Al-Quran instruksi perangnya yang langsung memengaruhi kebijakan Napoleon III di Hindia Belanda. Christian Snow menerapkan analisis politik Al-Quran secara sistematis. Kemudian beliau mengklasifikasikan ayat jihad seperti Quran Surah Al-Baqarah dan At-Taubah sebagai peta struktural perlawanan yang digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk strategi. Selanjutnya, mungkin teman-teman bisa baca di jurnal bagaimana
Selanjutnya ada motif epistemologis atau dekonstruksi teks suci. Motif epistemologi merupakan dimensi kedua terbesar dalam kajian orientalis terhadap Al-Quran, mencapai frekuensi 33-35% dari total 300 kutipan tema 14, dengan 141 kutipan spesifik yang mengidentifikasikan pola dekonstruksi sistematis terhadap ontologi wahyu ilahi. Kemudian berbeda motif politik yang eksplisit ideologis, motif epistemologis beroperasi melalui paradigma ilmiah historis kritis yang secara dia mengubah Al-Quran dan Tanazul Ilahi menjadi artefak budaya historis produk Muhammad dan konteks Arab abad ke-7. Selanjutnya masuk ke motif apologetik arena perbandingan agama. Motif apologetik terhadap Al-Quran dengan frekuensi 19-20% dari 312 kutipan FIFO, 81 kutipan spesifik, berfungsi sebagai arena perbandingan agama Abrahamik di mana Al-Quran secara sistematis diposisikan inferior terhadap Injil atau Taurat untuk menegaskan hegemoni Kristen atau Judaisme. Berbeda motif politik, kekuasaan eksplisit, dan epistemologis, apologetik beroperasi melalui komparatif yang menyamarkan superioritas konvensional sebagai analisis objektif. Untuk lengkapnya bisa teman-teman lihat di jurnal yang sudah dituliskan. Ada arena perbandingan narasi superioritas Abrahamik juga, hingga ke respon Islam universalisme versus parsialis. Untuk selanjutnya, di bagian kesimpulan, penelitian ini secara sistematis mengungkap bahwa motif kajian orientalis Barat terhadap Al-Quran bersifat multidimensi dan terintegrasi dalam 3 kategori utama, yaitu politik yang berfungsi sebagai diskursus legitimasi imperialisme kolonial Eropa abad ke-19 hingga geopolitik kontemporer. Kemudian epistemologis yang merupakan metode historis kritis untuk mendekonstruksi ontologi wahyu ilahi menjadi artefak budaya historis manusiawi, serta apologetik yang berupaya menegaskan hegemoni agama Abrahamik melalui perbandingan superioritas naratif. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada studi orientalis Indonesia dengan model kontermenetika yang mengintegrasikan analisis semiotik Warhes dan double movement Fazlur Rahman, menawarkan pendekatan netral dialogis, bukan konfrontatif. Kemudian penelitian ini tidak hanya mengakhiri diskusi problematis tentang orientalisme Al-Quran di Indonesia, tapi membuka paradigma baru dari respon defensif menuju hermeneutika proaktif yang mengubah orientalisme dari ancaman menjadi peluang dialog peradaban di era globalisasi peradaban. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi pada hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan saja. Teman-teman yang ingin bertanya bisa nanti menunjukkan pertanyaannya ke pemateri atau presentasi. Silahkan dimulai dari sekarang saja. Izin bertanya. Langsung saja ya kepada teman-teman pemakalah hari ini. Yang ingin saya tanyakan,
tadi kan salah satu motifnya yang kedua ya kalau nggak salah itu kan ada motif keilmuan di mana mereka itu sengaja mempelajari bahasa Arab kemudian menerjemahkan kitab-kitab dari timur seperti itu kan. Nah, apakah ada kaitannya eh, agenda orientalis ini dengan kalau dalam sejarah itu kan kita pernah pasti tahu ya dibakarnya perpustakaan terbesar Muslim, Baitul Hikmah itu yang menyimpan begitu banyak buku-buku ilmu pengetahuan dari generasi sebelumnya dan itu diceritakan kan sampai Sungai Tigris itu menghitam karena saking banyaknya tinta yang larut dari kitab-kitab yang dibuang itu. Nah, itu yang jadi pertanyaan apakah sudah muncul dari situ ya akarnya ya orientalisme ini atau nggak ada kaitannya seperti itu. Itu terkait motif yang kedua tadi, kakak-kakak. Terima kasih sebelumnya. Boleh, yang lain silahkan. Assalamualaikum, izin bertanya boleh? Izin bertanya, apakah terdengar? Terdengar. Ke siapa Kak? Boleh silahkan. Ya, ke semua pemakalah aja kayaknya, soalnya temanya kan sama juga. Baik, izin bertanya, Ana Abel, pertanyaan Ana, dalam konteks globalisasi, apakah islamisasi ilmu pengetahuan itu merupakan bentuk perlawanan intelektual yang cukup konkret di era sekarang? Karena secara tak sadar ilmu pengetahuan banyak mengadop pemikiran ala barat. Seperti contohnya yang kita sama-sama mengetahui, ilmu hukum banyak mengadop tentang pemikiran ala-ala barat. Tapi di satu sisi juga jika melakukan islamisasi ilmu pengetahuan justru sering dicap tidak objektif karena dikit-dikit bawa agama, dikit-dikit bawa agama. Nah, bagaimana memandang fenomena ini menurut pemakalah? Baik, terima kasih. Syukur. Boleh satu pertanyaan lagi, nanti biar sekalian dikumpulkan kemudian dijawab. Ada lagi nggak kira-kira? Satu lagi mungkin dari kami untuk pemakalah eh, masih sedikit apa namanya terima kasih banyak pertama ke semua makalah untuk hari ini. Boleh Pak Moderator? Boleh, boleh. Fadol Ustaz. Ini apa namanya pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemakalah atau yang menyampaikan pada hari ini terkait tentang apa namanya yang disampaikan tadi motif-motif orientalis terhadap kajian-kajian Islam. Kami sedikit ada penasaran ingin menanyakan kalau di Indonesia kan ada beberapa organisasi ataupun semacam kayak lembaga besar, misalnya NU, Muhammadiyah, gitu kan, untuk kemudian mendakwakan Islam secara kafah di Indonesia. Nah,
orientalis ini berangkat dari mana? Apakah dari negara atau organisasi agama Kristen atau apa di sana untuk kemudian melemahkan Islam ini? Kalau dalam konteks sekarang kan kita lihat Amerika misalnya atau di dunia Barat dan Eropa sekarang sibuk melawan Cina, Rusia untuk ekonominya gitu kan. Nah sekarang kalau dari sisi ini apakah yang mendorong dari sisi dana pasti butuh dana kan untuk itu, apakah dari negara atau dari organisasi besarnya, itu mungkin pertanyaan kami, atau mungkin dari kampus-kampus Kristen besarnya di sana untuk kemudian melemahkan Islam. Itu mungkin pertanyaan kami. Karena ada isu gini, dulu kami pernah khotib di salah satu rumah sakit besar di Jakarta itu. Ada ungkapan dari beberapa teman-teman dari NU, dia mengatakan gini, di kampus-kampus Barat itu sekarang lagi menjaring pemuda-pemuda NU yang kompeten dan memiliki pengaruh besar terhadap dunia Jawa ataupun di Indonesia khususnya, yang orang tua mereka itu kiai-kiai besar, begitu mereka menyampaikan satu hal, mereka akan didengarkan oleh masyarakat. Nah, anak-anak kiai besar ini kemudian di semacam disekolahkan dari S1 hingga doktor, kemudian pulang untuk menjadi apa ya, semacam penggerak untuk mungkin ada isu itu juga, isu untuk melemahkan Islam dari pemikiran mereka yang mungkin dalam konteks liberal mungkin ya. Apakah ada kaitannya gitu sama kristenisasi ini? Karena dari sisi tujuan hampir-hampir mirip kan, untuk membuat kita ragu terhadap Islam, kemudian kita meninggalkan agama kita, kemudian percaya terhadap pemikiran mereka gitu. Apakah itu termasuk motif juga gitu, motif mereka yang terselubung gitu, artinya memanfaatkan orang dalam untuk tujuan mereka gitu. Terima kasih Pak Makalah. Masih ada pertanyaan atau yang mau menambahkan, Mas Arif? Menambahkan. Mungkin dicukupkan dulu ya, Sat, biar dijawab pemateri terlebih dahulu. 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan pemateri yang ingin menjawab atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Fadhol. Mungkin ini pertanyaannya berat semua ternyata. Mudah-mudahan bisa dijawab, walaupun memang mungkin nggak sempurna ya, nanti disempurnakan oleh Bapak dosen kita, Ustaz Dr. Dr. Syafi'i. Pertanyaan pertama mungkin saya coba ya, tapi ini barangkali tidak memuaskan. Silakan ditambahkan yang lain. Itu terkait dengan apa ya, tentang apa ya, pembakaran ini ya, sumber-sumber ya keislaman gitu di Baitul Hikmah kalau nggak salah ya tadi ya. Apakah ada relasinya, ada hubungannya dengan program apa ya, akar daripada akar orientalisme ini. Nah, saya tidak apa ya, mungkin saya tidak bisa memastikan ya. Tetapi yang jelas dari segi filosofis itu ada pembakaran kitab atau sumber-sumber keislaman itu, pemusnahan di manuskrip Islam itu kan ada 2 dimensi sebenarnya. Yang pertama ini dimensi secara harfiah, yaitu kerusakan fisik. Jadi ketika fisiknya dirusak ya, sumber-sumber keislaman itu tentu secara metodologis itu menghancurkan otentisitas teks ya. Jadi kalau sudah dibakar, jadi untuk mencari teks-teks yang itu sulit gitu kan, karena sudah dibakar. Kemudian yang kedua kan secara ya tadi kan secara ini ya, secara dimensi, secara harfiah. Yang kedua metodologis ya, metodologis.
yaitu menghancurkan otentisitas teks ya. Nah, ini adalah kalau kita mau kaitkan, ini sebenarnya bagian daripada program ya, daripada orientalis. Orientalisme ini kan sebagai studi Barat terhadap Timur untuk mendorong ya, didorong oleh motivasi yang tadi ya, motivasi teologis, ya, motivasi keagamaan, kemudian politis, ya, misionaris, dan akademik atau ilmiah. Nah, ini bisa dikatakan kalau kita relasikan ini ada akarnya. Jadi akar ini adalah memang ketika menghancurkan teks ya secara hurufnya, tekniknya itu otomatis kan sumber-sumber keislaman itu sulit didapatkan lagi. Yang kedua, program yang sebenarnya adalah daripada orientalisme ini adalah mereka bagaimana menghancurkan secara metodologis, yaitu otentisitas teks, yaitu bagaimana mengobrak-abrik ya, mengkritik isi Al-Quran ya, mengkritik isi Al-Quran termasuk tadi ya, ada pencampuran bahwa teks Al-Quran ini tidak sepenuhnya murni. Ada yang dari teks berdasarkan dari bahasa Ibrani, bahasa lainnya, sehingga otentisitas teks Al-Quran sekali lagi itu tidak otentik menurut orientalis. Jadi kalau kita kaitkan ya, tapi sekali lagi saya tidak memastikan ya, tidak bisa memastikan. Tapi kalau kita kaitkan program daripada orientalis ini, yaitu orientalisme ini, dengan adanya pembakaran atau pemusnahan teks-teks keislaman ya di Baitul Hikmah itu adalah merupakan salah satu program secara dua program, pertama fisik dan kedua secara metode fisik dan secara metodologis. Tadi hari ini bagaimana mereka dengan masif, yaitu mereka berusaha mempelajari bahasa Arab, bahkan ya kita sudah tahu sejarahnya dulu Penasnok ya, eh, belajar bahasa Arab ke Mekah dan sampai mengawini menikahi orang Aceh gitu. Itu mereka bagaimana mengobrak-abrik Islam di dalam, termasuk bagaimana mengkritisi teks-teks Al-Quran sebagai perusakan secara metodologis. Nah, itu barangkali ya, silakan ditambahkan yang lain. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz Abdul Hakim. Ya, kalau kurang puas, silakan dipuaskan yang lain dengan dosen nanti insya Allah. Bahkan yang kedua barangkali yang menjawab. Saya izin menjawab pertanyaan yang kedua, Pak. Ya, eh, tadi pertanyaannya dalam era globalisasi banyak keilmuan Barat yang dipakai. Nah, tapi kalau mau melakukan Islamisasi juga bagaimana pandangan kita gitu ya. Sebenarnya di era globalisasi itu penggunaan ilmu Barat sebenarnya wajar karena kan maksudnya ilmu itu kan bersifat universal. Tapi kalau dalam Islamisasi itu mungkin perlu ditekankan disaring kita timbang antara dari nilai etika, eh, value nilainya apakah sejalan dengan ajaran Islam atau tidak. Nah, begitu. Jadi tidak 100% menolak, tapi kita perlu menyaring penggunaan ilmu Barat tersebut gitu. Jadi kesimpulannya singkat aja sih, maksudnya kita boleh menggunakan, tapi perlu sikap kritis gitu. Ambil metode dan manfaatnya sambil tetap menjaga nilai dan perspektif dalam Islam itu bagaimana gitu. Itu saja, Pak. Mungkin dari yang lain ingin menambahkan, silahkan.
Abelnya kemana ya? Ustaz Abel udah puas kayak. Ya, Afwan, Ustaz. Ya, syukron untuk apa pemateri yang udah menjawab pertanyaan. Tapi yang buat Ana sedikit jadi tanda tanya di kepala Ana tuh, seandainya kan kalau kita tidak mengislamisasi ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan itu cukup dengan nama kayak psikologi ya psikologi aja, kayak ilmu hukum ya ilmu hukum aja. Nah, tetapi di situ kan mudah untuk disusupi dengan ilmu-ilmu ala-ala barat gitu. Nah, tapi di satu sisi lain, kalau kita mengislamisasi ilmu pengetahuan juga nggak objektif, karena dikit-dikit ada orang yang beranggapan dikit-dikit bawa agama, dikit-dikit bawa agama. Kita aja lah sebagai apa, sebagai sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau kita berbicara aja tentang di luar agama, tetapi kita sangkutkan dengan agama, pasti sedikit banyaknya kita terasa kurang kurang apa kurang pede untuk membicarakan tersebut karena takutnya nanti dibilang mentang-mentang sarjana ilmu Al-Quran gitu dikit-dikit bawa agama dikit-dikit bawa agama. Nah jadi punya sisi kekurangan tersendiri kalau kita tidak mengislamisasi malah jadi bias nanti ilmu-ilmu orientalis masuk ke ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita tidak mengislamisasi juga di satu sisi takutnya eh, ilmu-ilmu itu ya tapi kalau kita mengislamisasi ilmu pengetahuan takutnya orang beranggapan kita dikit-dikit bawa agama gitu. Nah itu aja sih jadi pertanyaan di kepala anak gitu. Kedua-duanya punya sisi kekurangan tersendiri sih. Tapi syukron sekali lagi kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan Anda. Insya Allah sudah puas. Ya, ya. Saya juga tergelitik selain ini dengan tanya Ustaz Abel ini ya, tergelitik sekali ya. Ini kan walaupun sudah puas, saya juga sebenarnya mungkin ini ya. Kita ini kan sekarang banyak konsep-konsep Barat ya, yang berusaha ya dipaksakan misalnya kepada konsep Islam. Saya kan berusaha mengkaji contoh lah, ini contoh lain ya dari Islamisasi lah. Tapi ini contoh lain mungkin yang bisa kita ambil. Contoh Islamic meditation, meditasi Islami. Meditasi itu kan bukan konsep Islam, gitu kan? Islam itu sudah jelas gitu. Mungkin kita bisa ambil di zikir aja. Kemudian ada buku ini santer juga, ini saya sempat terusik juga. Itu ada Quranic Law of Attraction. Jadi law di Quran kan gitu. Nah ini kan juga, tapi kalau mengkritik mungkin boleh, tapi seolah-olah aku nanti mengikuti konsep itu. Nah kemudian di hal-hal lain juga, ya sekali lagi ini akan menimbulkan satu sisi bias ya gitu. Satu sisi memang perlu, kalau bahasa bahasa saya mungkin ada ilmu-ilmu yang harus dimualafkan lah gitu. Tapi sesungguhnya ada bias di situ, ada bias di situ. Ini memang sekali lagi kita mesti cerdas saja ya. Jangan sampai juga di satu sisi kita ingin mengislamkan semua konsep, semua ilmu yang dari selain Islam, tetapi di sisi lain kita jangan sampai menodai kesucian ya, teks kesucian kitab suci gitu. Jadi sekali lagi memang ini menggelitik sebenarnya. Jadi pertanyaan ini juga sulit saya jawab ya. Tapi saya juga sampai sekarang bertanya-tanya, tetapi saya lagi intinya adalah kita bagaimana cerdas ya, cerdas memfilter dan juga jangan sampai menimbulkan bias dalam hal ini. Ini Ustaz, ini Iya, pertanyaan saya juga iya, sebenarnya. iya. Kenapa Syukron Ustaz? Ustaz. Penjelasannya alhamdulillah buat anak apa lebih tahu pemahamannya. Tapi ya itu masih tanda tanya di pikiran anak tuh kenapa kalau kita memasukkan ilmu pengetahuan yang sedikit ada bersumber dari Islam, ilmu itu sudah dicap dengan keislaman. Contoh, kalau sudah kita masukkan tentang keislaman, psikologi Islam namanya. Ya, Tapi kenapa kalau ala-ala orientalis masukkan ilmu pengetahuan orientalis kan nggak ada disebut psikologi orientalis kan? Ya cukup psikologi aja. Jadi kenapa hanya Islam hanya dipatokkan sebagai khusus tersendiri gitu? Psikologi Islam, apa Islam, ini Islam. Kenapa ya? Kalau kita masukkan Islam ya psikologi aja namanya sering gitu. Jadi itu ketakutan tersendiri maksud itu agama Islam itu masih lemahnya di situ menurut Anda. ya. Tidak bisa apa memasukkan ilmu pengetahuan secara luas ke ilmu-ilmu lainnya. Ini Mungkin PR kita juga Ustaz, PR kita bersama juga ya sebenarnya. PR kita bersama, tapi apa
nilai-nilai positif bisa kita ambil ya. Jadi kalau Islam mungkin banyak sekarang ya hanya label Islam langsung, jadi dia langsung Islami gitu, langsung Islam. Mungkin dalam hal ini banyak kritik. Nah, ini kalau sudah pakai label Islam udah itu jadi Islam gitu, padahal belum tentu gitu kan. Nah ini kan sekali lagi diskusi dan apa ya, kita bisa pertanyaan ini memang tidak akan pernah terjawab ya bagi saya sendiri gitu. Termasuk kita tidak akan terjawab kecuali kita sendiri yang memang sebagai Muslim yang mempelajari, dan juga PR besar bagaimana kita sebagai Muslim ini eh, kembali mengkaji ilmu keislaman dan menemukan hal-hal yang sekali lagi tidak sampai mengaburkan, membuat bias daripada teks sumber keislaman kita. Itu aja sih. Ya, syukran, syukran, syukran. Ya, teman-teman, sepertinya super sekali ya pertanyaan-pertanyaannya dan juga jawaban. Saya baru masuk kembali ya, mohon maaf. Saya barusan ke rumah sakit, harus mengantar saya punya putra ya. Ya, apa? Ya, saya ingin selalu tetap membersamai dalam kegiatan perkuliahan ini. Meskipun tadi saya pesankan ke Ustadz Fahmi ya untuk bisa memantau sementara teman-teman. Saya sambil tektokan ya ke rumah sakit. Baru alhamdulillah sudah kembali lagi. Ini pertanyaan Ustadz Abil tadi ya, mungkin ya, yang terkait dengan kenapa label Islam itu justru identik dengan keislaman. Kenapa nggak pakai psikologi saja ya? Kenapa ada Islam kayak gitu kira-kira Ustadz Abil ya pertanyaannya ya? Ya, benar, Ustaz, benar. Ya, inilah apa namanya rumpun keilmuan. Ya, terima kasih ya Kang ya. Terima kasih banyak. Nah, jadi eh, rumpun keilmuan yang memang eh, di setiap apa namanya keilmuan itu kan punya cabang-cabang ilmu dan itu punya motif-motif tersendiri. Ya, kenapa yang justru banyak bermunculan sebelum psikologi Islam itu ada atau yang bernuansa Islami atau Islamofobia-fobia yang muncul, ya itu kan eh, hampir didominasi awal-awalnya itu oleh mereka-mereka kaum-kaum atau sarjana-sarjana Barat. Mereka banyak menemukan dan mereka banyak meneliti. Contoh misalnya neuroscience. Kan Islam itu baru memunculkan neuroscience sekarang ini setelah neuroscience itu banyak para sarjana-sarjana Barat itu meneliti tentang sains. Ya, neuroscience misalnya, keilmuan tentang otak. Kalau teman-teman mau tahu itu neuro itu berasal dari apa neuro itu? Neuro itu berasal dari bahasa Quran yang Nur, artinya nurun. Ya, nur. nur. Kayak Iya. Tapi kenapa itu dijadikan neuro itu oleh mereka-mereka semua? Mereka merubah bahasa-bahasa tersebut untuk bisa memunculkan sesuatu yang baru, novelty yang baru dalam keilmuan mereka. Padahal itu semua berasal dari Al-Quran. Keilmuan-keilmuan yang lain misalnya atom. Atom itu kan bahasa Quran itu sudah ada. Zurroh. Iya, zurroh. Hal-hal yang sepele, yang kecil. Ya, ini kan banyak itu. Hal-hal yang ada di dalam Al-Quran yang justru diambil oleh para sarjana-sarjana Barat karena mereka meneliti bukan hanya dari sisi sekedar tahu, oh ini namanya cahaya. Kalau mereka selalu bertanya apa, mengapa, dan bagaimana itu cahaya itu terbentuk. Kalau kita sebagai Muslim itu ya sekedar tahu aja tuh, ya kan? Oh ini cahaya, oh ini yang namanya roti. Kalau mereka sampai tahu bagaimana roti itu dibuat, berasal dari apa, bagaimana prosesnya, gimana bisa selezat ini roti itu, dan seterusnya. Nah, karena kesadaran-kesadaran itulah akhirnya umat Islam atau Muslim, mukmin yang sadar. Ini yang sadar aja ya, yang sadar. Kan banyak yang nggak sadar ya. Ini yang sadar. Yang sadar itu justru dijadikan sebuah bahan eh, bukannya tandingan, tapi justru mengkanter. Bukan tandingan lagi-lagi, mohon maaf ini. Kadang-kadang kita salah. Oh Islam ini ada aja tandingannya.
ini ada. Tidak. Tapi justru Islam itu ingin mengcounter, ingin menjadikan sebuah pisau analisis bahwasanya betul ini ada di Quran loh. Atau ini sesuai dengan ajaran Islam gitu. Sekarang kan kita bisa lihat label-label contoh jurusannya psikologi kayak tadi disampaikan psikologi Islam, antropologi agama, ya kan? Padahal sekarang ada lagi mata kuliah namanya antropologi dan sosiologi Al-Quran, ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman dulu belum dapat tuh antropologi dan sosiologi Al-Quran. Tapi sekarang ini di IKI di sarjana di program S1 itu ada mata kuliah namanya sosiologi dan antropologi Al-Quran. Nah, ini sebetulnya sudah ada, tapi kan sedikit baru yang mengkaji. Kenapa sekarang membawa nama-nama eh, ke Al-Quranan, ke Islaman, ya. Tidak sekedar keilmuan ya cukuplah ini sosiologi, ini antropologi, ini apa namanya psikologi, ya. Nanti ada matematika Islam. Bisa jadi nanti ada matematika Islam sudah siap. Karena apa? Ya nanti proses penghitungannya atas dasar falakiyah sesuai dengan keislaman. Bisa aja itu akan terjadi. Kenapa? Karena pada dasarnya Islam ini ingin mengkanter. Karena tadi motif keagamaan para orientalis tadi yang disampaikan di awal itu teramat apa namanya masif sama mereka itu. Ya. Mereka ingin bagaimana umat Islam itu lupa atau nggak tahu lah bahwa Al-Quran atau Allah mengajarkan melalui sebuah apa wahyu firman-Nya melalui baginda Rasul itu tanpa pengikut-pengikutnya atau hamba-hambanya atau umat-umat Rasulullah itu nggak tahu proses-prosesnya. Ini kan ada motif-motif terselubung sehingga kita selaku generasi-generasi penerus ini kita teruslah jangan sampai kita malu mengatasnamakan Islam, ya. Jangan coba mereka dengan bangganya membawa kitab Injil ke gereja-gereja mereka, bangga mereka dengan berdasi, dengan rapi dan seterusnya, dengan wangi-wangian. Kita ke masjid pakai kaos, pakai celana yang gak jelas, baju yang kurang bahan, ya kan? Bahkan mungkin karena kerjaan kita kuli gitu ya, di masjid itu bau keringat, ya fasilitasilah di masjid minyak wangi, ya kan? Kemudian ruangan yang sejuk, yang nyaman. Jangan di masjid, ya kan? Ruangannya panas, ya kan? Apalagi kalau hari Jumat misalnya, saking banyak jamaah, ruangannya panas. Coba orang-orang kita lihat gereja-gereja itu di sebanyak-banyaknya orang pun tetap gereja itu nyaman, adem bagi mereka yang melakukannya di sana. Nah ini motif-motif mereka untuk menghancurkan kita generasi-generasi Muslim, mukmin, generasi-generasi Qurani. Terus mereka masih. Kita banyak berteman para pendeta, ya. Teman-teman saya karena saya dulu di dunia pendidikan khususnya di lembaga-lembaga pemerintahan, saya berkecimpung di dunia pendidikan. Saya banyak teman-teman saya itu pendeta, ya kan, kemudian biarawan dan seterusnya lah. Itu banyak. Mereka selalu mengajak saya untuk kegiatan-kegiatan mereka dulu itu, dulu. Tapi saya nggak pernah ikut andil dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi tujuan dan motif mereka ingin apa? Ingin kita itu masuk ke dalam apa namanya kerangkengnya mereka. Bahwa agama saya itu seperti ini. Tapi kenapa kita yang Muslim itu malu ketika masjid kita dikunjungi, masjidnya, coba lihat kamar mandinya saja dah. Jangan jauh-jauh. Kamar mandi. Kira-kira kamar mandi masjid-masjid kita wangi-wangi nggak kira-kira? Kira-kira. Ya, Jarang, Ustaz. Jarang. kebetulan karena saya traveling ya, saya sering jalan kemanapun ke daerah Bogor, ke daerah Bandung, ke daerah-daerah mana, bahkan saya sampai ke negara Muslim yang ada di luar negeri itu sana, di Uzbekistan misalnya,
Antum bisa lihat nanti di sana ketika ke Uzbekistan. Itu untuk kita bertoharoh saja, yang itu negara Muslim, ya, yang memang di sana adalah ada seorang pakar hadis, ya, Imam Bukhari di sana, Imam Al-Maturidi. Tapi coba bayangkan di sana kamar mandinya ketika kita berkunjung, bahkan masjidnya itu untuk kita bertoharoh saja luar biasa semerbaknya, teman-teman semua. Ya. Iya, jangankan di luar negeri, ya di kampung-kampung kita aja deh kita lihat, bahkan di daerah Bogor sana ketika kita mampir, ya, singgah untuk sholat berjamaah, ya, coba bayangkan ketika saya ke Bogor ada satu tempat, lah kamar mandinya nggak ada. Coba bayangin, kamar mandinya nggak ada. Orang buang air kecil itu di mana saja. Coba bayangkan. Ini kan jadi sebuah PR besar buat kita umat Islam. Yang coba label-label keislamannya haruslah. Kita jangan malu-malu untuk melabelkan Islam. Karena Islam mengajarkan untuk kita belajar dari Islam secara kafah. Kafah. Jadi label-label Islam terus kita kembangkan meskipun kita masih belum banyak yang merubah untuk diri kita menjadi lebih baik, tapi kita berusaha. Ketika kita sudah memiliki cover Muslim dan berbuat maksiat, pasti insya Allah akan dikurangi lah itu. Ya, ya kan? Pasti ketika kita sudah seperti itu. Karena apa? Orientalis itu tidak jauh-jauh, mereka itu terus bagaimana kita ini jauh dari Islam, terus jauh dari Islam, terus jauh dari Islam. Bagaimana anak-anak turunan kita nantinya, generasi-generasi sekarang ini, seperti apa mau metode pembelajarannya, ya kan? Sampai-sampai mereka sulit untuk bisa menulis huruf Arab aja, kaligrafi saja. Coba aja bahasa Indonesia aja tulisannya acakadul, ya, tulisannya jelek, bahasa Indonesia tuh, apalagi bahasa bahasa Arab nulisnya. Coba bayangkan. Islam sudah mulai runtuh, sudah mulai terkikis oleh apa? Oleh teknologi sekarang. Ya kan? Karena nulisnya sekarang pakai WA, pakai chat GPT, beres, selesai tanpa tulis tangan. Giliran disuruh tulis tangan, nggak bisa. Bagaimana dengan bahasa Arab dengan tulis tangan juga? Itu teman-teman. Ya Ustaz Abel. Jadi tetap apapun namanya, ketika umat Muslim yang memang mereka semua dengan tujuan yang sama sebetulnya, ingin mengkanter para orientalis di sana. Nah, ada psikologi umum, ya kita punya psikologi Islam dengan tujuan umat Islam itu mengenal tokoh-tokoh psikolog Islam Muslim itu seperti apa. Ya, sebetulnya psikolog Muslim banyak, tapi sekarang yang dikenalkan banyak kan psikolog Barat. Ya, kita kenal banyak psikolog Barat, tapi yang Muslim jarang dikenal. Psikolog Muslim siapa kira-kira? Ustadz Hakim, psikolog Muslim. Ustadz Abel, tahu psikolog Muslim? Hah? Nggak tahu. Imam Al-Ghazali, psikolog Muslim. Iya, Ustaz. Imam Al-Ghazali, psikolog Muslim bukan kira-kira? Ya, betul. Iya, benar. Iya, Imam Al-Ghazali, beliau psikolog Muslim. Zaid Al-Balkhi juga psikolog Iya, Muslim. tapi coba yang Barat lebih banyak Barat atau yang Muslim yang dikenal sama dunia dunia pendidikan atau dunia sekarang ini? Barat, Barat. Barat yang dikenal. Makanya psikolog Muslim siapa? Imam Al-Ghazali, ya kan? Cobalah di dinaikkan nama-nama Muslim dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Ya. Itu motif-motif mereka para orientalis itu ya menjatuhkan Islam. Itu tujuan mereka. Ya, teman-teman semua. Ayo sama-sama bangkit. Kita bangkit antum sebagai seorang mufasir ke depan. Ya. Ya. Mufasir dari IKI Jakarta harapannya bisa terus menjaga nama baik kampus dan juga khususnya kita selaku umat Islam, umat yang beriman terjaga dengan sebaik-baiknya. Terus kita tinggikan, kita punya agama al-Islamu ya'lu la yu'la alaih. Ya, kita punya sebuah
pegangan bahwa Islam itu agama yang paling sempurna dan tidak ada agama yang sempurna daripada Islam. Harapannya seperti itu. Ya, ini kayaknya udah jam 6 teman-teman semua. Jam Ya, jam 6 kurang, Ustaz. nggak terasa. Emang kalau belajar, kalau udah nyangkut, udah seneng, itu nggak terasa. Kalau yang gelisah-gelisah biasanya itu masih belum pas. Ya, iyalah. Ya, Ustadz Wafa, gimana Ustadz Wafa? Ada yang mau ditambahkan? Ustadz Arif, Ustadz Samsul. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ayo, syukron Ustaz. ya, Ustadz Aryansyah, silakan. Baru Ini jelas. saya lihat semua. Nah, Ustadz Ahwani saya belum dengar suaranya. Yuk, coba. Gimana Ustadz? 5 menit saja. Kita habis itu kita tutup. Mau terawih nih persiapan ya. Persiapan murojaah. Persiapan murojaah ya. Insya Lagi Allah. kena serangan itu Ustaz. Lagi Gimana? kena suara. Lagi kena serangan suara Ustaz. Oh, like keras. Habis kemarin itu ya, apa namanya? Hilal ya, hilal. Habis lihat hilal ya. Iya. Jadi seharian full dari pagi sampai malam. Iya, Ternyata iya. kuras suaranya. Iya, 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 iya. Ya, teman-teman semua, insya Allah kan minggu depan kita perkuliahan itu dipotong setengah jam. Ya, sesuai dengan surat edaran. Jam-jamnya tetap kita melakukan perkuliahan. Insya Allah cuma 3 kali perkuliahan, 4 kali perkuliahan apa 3 kali di bulan Ramadan itu? 4 kali ya? Di Ramadan berapa kali? 3 apa 4 kali? Setarif berapa kali Setarif Ramadan? Aku belum baca surat edarannya. Oh, Belum belum sempat baca dapat. surat edarannya. Oh, belum dapat. Iya, iya, iya. Nanti disampaikan sama akademik, insya Allah ya. Biasanya kita paling banyak itu 3. Karena di minggu keempat tuh biasanya pada pulang kampung ya. Pada pulang kampung, persiapan pulang kampung, dan seterusnya. Jadi insya Allah kita di 3 pertemuan ke depan kita fokuskan. Kalau memang teman-teman sepakat, Ustadz, waktunya bisa dimajukan apa enggak, atau bisa seperti apa enggak, ayo sama-sama diskusi saja, nggak apa-apa. Ya kan? Kalau memang bisa teman-teman sepakat waktunya dimajukan, karena kan kita dapat sore tuh. Kan para kiai di sini kan banyak yang kultum biasanya ya kan. Jadi bisa nanti kita diskusikan aja sama-sama ya. Ustadz Afwan, tadi Iya. sudah ada yang share Oh, terkait iya? jadwal ini selama Ramadan. Perkuliahan kajian orientalis ini di jam 14.30 sampai jam 14.30 sampai 16. 16. Berarti aman ya? Aman ya? Nggak ada yang dirubah ya? Tidak ada. Tetap hari Rabu Nggak ada sih ya? ya, hari Rabu. Oke, jadinya aman dan tidak ada apa khawatir saya teman-teman ini kan di bulan Ramadan kan ini proyeknya banyak. Ya, proyeknya banyak. Jadi jangan sampai apa namanya mengganggu itu juga ya. Baik, kalau memang kita sudah apa namanya sepakat dan selesai, mudah-mudahan di 3 pertemuan di bulan Ramadan kita semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan berpuasa dengan maksimal imanan wahtisaban, insya Allah ya, dalam keadaan beriman dan tulus melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Nanti tolong PJ-nya di-share ke saya absensi pada sore ini. Ya, mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan buat kita semua di mata kuliah orientalis ini. Kita belajar bagaimana kita memperkuat kita punya agama, kita punya pemikiran bahwasannya Muslim itu adalah seorang pemikir yang baik, yang justru menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai teman hidup buat kita semuanya, untuk kita jadikan motivasi untuk kita dan keluarga kita serta orang-orang di sekeliling kita, kaum muslimin muslimat khususnya, untuk bisa menjadikan pola pikir mereka pun terbangun untuk bisa menjaga memperkuat kita punya agama. Ya, jangan sampai mereka runtuh, mereka terporak-poranda oleh pemikiran-pemikiran kaum orientalis di depan nantinya. Ya, saya akhiri. Terima kasih buat para teman-teman semua, buat teman-teman semua yang telah hadir di kegiatan perkuliahan pada sore ini.
Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan buat kita semuanya. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Barik fiik. Izin Sehat. semuanya, mohon izin. Ya.